Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat podcast semuanya. Selamat datang di podcast kami, Cahaya Pendidikan Islam. Bersama saya Anissa, selaku host pada pagi hari ini. Bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bu Irma, selaku orang tua siswa kelas 3 di SD 033 Dharma. Dengan Pak Rudi, selaku guru kelas 3 di SD 033 Dharma. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan topik kita pada hari ini, ada baiknya kedua narasumber kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Bu Irma. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Irma, orang tua dari siswa kelas 3 SD 33 Dharma. Anak saya itu bernama Alif Ibu ya, di kelas 3 itu. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Sama-sama. Saya sangat terkesan karena sudah diundang ke sini untuk berbagi pengalaman bagaimana kita mendidik anak-anak untuk menjadi generasi Islam yang baik di masa depan. Luar biasa. Ke Pak Rudi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rudi J. Asal sekolah dari SD 033 Dharma. Iya. Selain saya bertugas sebagai guru kelas 3, saya juga bertugas ikut membantu dalam kegiatan keagamaan di sekolah saya. Jadi setiap hari Rabu itu kita melaksanakan sholat duha, dan setiap hari Jumat kita mengadakan tadarus bersama anak-anak. Luar biasa. Baiklah, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak-anak kita. Saya ingin bertanya kepada Ibu Irma selaku orang tua siswa. Bagaimana tanggapan Anda tentang penanaman nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak? Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih Ibu. Menurut pendapat saya tentang bagaimana penanaman nilai-nilai Islam kepada anak sejak dini, itu sangat penting ya Ibu, karena pembentukan karakter pada anak itu pasti dimulai dari usia masih kecil atau usia dini. Nah, secara pribadi saya terus berusaha bagaimana anak saya bisa mempunyai karakter yang baik, yang sopan, yang bisa bermanfaat bagi semua orang Ibu. Seperti halnya di rumah saya ajarkan untuk sholat, untuk berkata jujur dan berperilaku baik. Mungkin seperti itu Ibu. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Irma ya. Dari Pak Rudi selaku guru di sekolah Anda, manfaat apa yang Bapak dapatkan dari penanaman nilai-nilai Islam sejak dini kepada siswa-siswa Anda? Silakan Pak Rudi. Manfaatnya yang saya rasakan adalah sangat besar ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena anak-anak yang dibiasakan dengan nilai agama sejak dini ya, biasanya anak-anak itu akan lebih sopan, lebih mudah diatur, ya kan, dan memiliki rasa empati terhadap sesama manusia, terutama pada temanya di sekolah. Nah, jadi ketika di sekolah mereka sudah punya dasar adab yang baik, ya, misalnya dia membiasakan budaya antri, kemudian mendengarkan gurunya pada saat menjelaskan pelajaran, sehingga pelajaran itu akan lebih efektif. Betul. Dan lebih nyaman dirasakan oleh peserta. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali dari penjelasan Pak Rudi tadi. Ya, dari Bu Irma, tentu saja dari penjelasan Pak Rudi tadi, tentu bukan hanya dari sekolah saja kita menanamkan nilai-nilai itu. Bagaimana bentuk kolaborasi atau kerjasama Ibu sebagai orang tua siswa terhadap pihak sekolah? Baik. Silakan Bu Irma. Baik Ibu, secara pribadi di zaman yang serba modern ini tentunya untuk mendapatkan informasi dari sekolah sudah sangat mudah ya Ibu. Seperti sekarang yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SD 033 Dharma itu ada pembuatan grup WhatsApp untuk orang tua. Betul. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah tentunya sampai kepada kita selaku orang tua. Jadi untuk kita di rumah itu meneruskan apa yang sudah anak-anak dapat dari sekolah. Seperti contohnya yang dikatakan Pak Rudi tadi, sholat duha. Sholat duha di sekolah itu sudah dilaksanakan secara berjamaah. Nah, bagaimana tugas kita sebagai orang tua
agar anak-anak juga melakukan sholat-sholat, maupun itu sholat sunnah ataupun sholat sunnah. fardu. Iya. Seperti yang saya lakukan kepada anak saya dan keluarga saya di rumah, saya bisa melakukan sholat fardu berjamaah di rumah ibu. Betul Seperti itu. sekali, luar biasa dari Ibu Irma ya. Dari pihak sekolah bagaimana bentuk kolaborasinya terhadap orang tua siswa? Terima kasih bos. Kalau dari pihak sekolah sendiri host, kami juga sangat terbuka. Nah, terbuka dalam artian kita tanam komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa, sehingga apa, terjadi ikatan yang baik, kerjasama yang baik antara guru dengan siswa. Nggak apakah melalui grup WhatsApp, kemudian kita adakan rapat kecil antara guru dengan orang tua siswa, Betul sekali. ya kan? Kemudian kita juga mengingatkan kepada orang tua siswa untuk membiasakan kegiatan keagamaan di rumah, seperti melaksanakan sholat fardu. Bahwa kita ketahui bahwa sholat fardu ini adalah kewajiban. Betul. Jadi kewajiban ini adalah hal yang harus dilaksanakan. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Sehingga apabila anak-anak melaksanakan sholat fardu setiap harinya, maka terbentuk karakter baik anak-anak dengan sendirinya. Yang kedua adalah tadarus. Dengan bertadarus, anak-anak akan lebih cinta kepada Al-Quran. Ya, sehingga apa? Kita mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Gitu. Betul, luar biasa Pak ya. Dari penjelasan Bapak dan Ibu tadi tergambar jelas dan terlihat jelas bahwa bentuk kolaborasi itu tidak hanya dari satu pihak saja, Bapak ya, Ya, dan betul Ibu, sekali. harus terjalin dengan dua belah pihak, yaitu dari sekolah dan orang tua siswa. Nah baiklah, dari penjelasan semuanya tadi, apakah ada tips buat kami dan para guru ataupun orang tua siswa yang mendengar podcast kita pada pagi hari ini tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak-anak kita? Silakan Ibu. Kalau dari saya pribadi ibu, tentunya segala sesuatu itu harus dimulai dari hal yang paling kecil ya. Betul sekali. Atau hal yang paling sederhana saja ibu. Di rumah saya harus bisa menjadi teladan yang baik untuk anak saya. Bagaimana saya berbicara, bagaimana saya berperilaku, agar anak-anak bisa menjadi seseorang yang tumbuh dengan baik dengan melihat contoh teladan dari orang tuanya. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Kalau dari pihak sekolah bagaimana Pak? Kalau dari pihak sekolah atau dari sisi sekolah Iya. atau dari saya pribadi Iya, sebagai betul. guru, pastinya untuk itu saya akan menciptakan suasana belajar, ya, suasana belajar agama yang menyenangkan peserta didik. Iya. Selain itu kita menciptakan suasana yang menciptakan rasa kasih sayang antara guru dengan peserta didik, sehingga apa, peserta didik akan merasa nyaman menerap nilai agama dengan baik, mereka merasa dicintai, begitu. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pesan dan berbagi pengalaman tadi itu dapat menginspirasi kita semua para pendengar podcast kita pada hari ini. Semoga pengalaman yang Ibu dan Bapak bagikan dapat memotivasi dan menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru serta orang tua yang mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya selaku host Anissa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.